warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pembentukan kabut di sistem Jaulawi dan implikasinya pada stabilitas atmosfer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfadila Moranin S dengan NIM 210341106. Halo, perkenalkan nama saya Alzan Nandra dengan NIM 210340039. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman dengan NIM 210340079. Perkenalkan, nama saya Dela Arnelia Putri dengan NIM 2103448. Perkenalkan, nama saya Renaldo Rediska dengan NIM 210340077. Perkenalkan, nama saya Hanafi Mukni Rashid dengan NIM 210340098. Tahukah kalian fakta tentang kabut? Faktanya, kabut biasanya tampak pada pagi hari, saat udara dingin dari malam sebelumnya bertemu dengan sisa-sisa kelembapan di atmosfer. Suhu yang lebih rendah di pagi hari membuat uap air di udara berkondensasi, menciptakan lapisan kabut tipis yang menyelimuti bukit ini. Selain itu, kabut juga sering terbentuk setelah hujan turun. Ketika tanah yang basah menguapkan air dan suhu lingkungan yang masih rendah mendukung proses pembentukan dari kabut. Apa itu kabut dan bagaimana ia terbentuk? Sederhananya, kabut tidak lebih dari awan yang mengawang di dekat permukaan bumi. Agar ia bisa terbentuk kabut, udara harus lebih dingin atau lebih lembab. Ketika uap air di udara mencapai titik kritis, uap akan mulai mengembun dan tetesan air yang dihasilkan memantulkan cahaya dan menyelimuti daratan. Uap yang terlihat ini bisa disebut sebagai kabut ketika ia mulai mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Udara dapat menyerap uap air dalam jumlah yang berbeda. Saat udara, semakin banyak uap air yang dapat diserap. Kabut selalu terlihat sama, tetapi bisa terjadi dengan alasan yang berbeda. Contohnya, kabut sering terbentuk di lembah. Tanah di lembah mendingin dengan cepat sehingga menurunkan suhu udara tepat di atasnya. Karena udara yang lebih dingin menahan lebih sedikit kelembapan, uap air di dalamnya mengembun menjadi tetesan. Di atas danau dan sungai, ada air yang menguap ke udara yang dingin, dapat meningkatkan kelembapan hingga mencapai titik jenuh, yang kemudian berubah menjadi berkabut. Grand Banks, Newfoundland, Kanada di wilayah Atlantik Utara dianggap sebagai tempat yang paling berkabut di bumi. Saat masa udara yang dingin dan hangat bertemu dan bercampur, udara yang hangat dan lembab menjadi dingin. Hal yang sama terjadi ketika nafas kamu yang lembab dan hangat menyentuh udara dingin. Jenis kabut lainnya dapat dilihat di daerah pegunungan. Ketika udara lembab naik ke sisi gunung, tekanan dan suhu udara turun. Pada titik tertentu, uap airnya mengembun hingga membentuk kabut gunung. Pada kesempatan kali ini kami akan mengambil video mengenai studi pembentukan kabut di sistem Jaulawi. Sistem Jaulawi terletak di ketinggian perbukitan Sumatera Barat. Sebuah daerah yang dikenal dengan jalur pegunungan yang curam dan sering tertutup kabut. Kabut tebal yang menebak area pegunungan ini bukan hanya sekedar pemandangan yang mempesona, tetapi juga cerminan dari proses kompleks di atmosfer. Kabut yang terbentuk menjadi salah satu indikator penting dalam memahami bagaimana stabilitas atmosfer bekerja.
berimplikasi terhadap stabilitas atmosfer. Tahukah kamu, apa sih arti dari stabilitas atmosfer itu? Stabilitas atmosfer sendiri merujuk pada kemampuan untuk bergerak secara vertikal dalam kondisi stabil. Udara cenderung tidak naik atau turun secara signifikan. Ini terjadi ketika suhu udara tidak berubah drastis dengan bertambahnya ketinggian, atau bahkan ketika ada inversi suhu. Ketika atmosfer stabil, kabut yang terbentuk di setinjau laut cenderung terperangkap di dekat permukaan. Lapisan udara yang lebih hangat di atas tidak memungkinkan udara dingin dan lembat di bawah untuk naik, sehingga kabut tetap berada di sekitar permukaan tanah. Hal ini membuat kabut bertahan lebih lama, terkadang hingga siang hari ketika matahari cukup kuat untuk memanaskan udara dan membubarkan kabut. Samaan gaya apung dalam bentuk Lipps rate adalah gaya apung sama dengan percepatan akibat gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman dalam kurung suhu atau tekanan kedua dikurang suhu atau tekanan yang pertama dibagi laju perubahan suhu dalam atmosfer. Nilai gaya apung positif jika suhu atau tekanan kedua lebih besar dari suhu tekanan pertama. Artinya, parsel udara bergerak naik, maka atmosfer labil. Nilai gaya apung positif jika suhu tekanan kedua sama dengan suhu tekanan pertama, artinya keseimbangan hidrostatis, maka atmosfer netral. Nilai gaya apung positif jika suhu tekanan kedua kecil dari suhu tekanan pertama, artinya parsel udara turun ke paras referensi dan atmosfer menjadi stabil. Kriteria stabilitas atmosfer itu dibagi menjadi 3, ada udara kering, udara jenuh, dan udara tak jenuh. Untuk udara kering, jika suhu atau tekanan kedua lebih besar daripada Lipps rate untuk udara kering, itu menjadi atmosfer labil. Jika suhu atau tekanan kedua sama dengan Lipps rate adiabatik untuk udara kering, itu sama dengan atmosfernya netral. Dan untuk suhu atau tekanan kedua lebih kecil daripada Lipps rate adiabatik untuk udara kering, itu menjadi atmosfernya stabil. Untuk udara jenuh, dan untuk udara jenuh, suhu atau tekanan kedua lebih besar daripada Lipps rate udara jenuh, itu atmosfer menjadi labil. Jika suhu atau tekanan kedua sama dengan Lipps rate udara jenuh, itu atmosfer menjadi netral. Kalau suhu atau tekanan kedua lebih kecil daripada Lipps rate adiabatik untuk udara jenuh, atmosfernya menjadi stabil. Untuk udara tak jenuh, itu ada 4. Yang pertama, jika suhu atau tekanan kedua lebih besar daripada Lipps rate adiabatik untuk udara kering, atmosfer labil mutlak. Dan jika suhu atau tekanan kedua sama dengan Lipps rate adiabatik untuk udara kering, atmosfer menjadi netral, kering, artinya netral di udara kering tapi labil di udara jenuh. Dan jika suhu atau tekanan kedua sama dengan Lipps rate adiabatik untuk udara jenuh, atmosfer netral jenuh, artinya netral untuk udara jenuh tapi stabil untuk udara kering. Dan jika suhu atau tekanan kedua lebih kecil daripada Lipps rate adiabatik untuk udara jenuh, atmosfer stabil mutlak. Lipps rate adiabatik untuk udara jenuh kecil dari suhu atau tekanan pertama, lebih kecil lagi daripada Lipps rate adiabatik untuk udara kering, yang bersyarat menjadi stabil untuk udara kering, labil untuk udara jenuh. Untuk Lipps rate udara tak jenuh, pada tujuan praktisnya, susut suhu udara lembab tak jenuh dapat didekati dengan Lipps rate kering, yang dimana Lipps rate untuk udara tak jenuh sama dengan Lipps rate udara kering dikali percepatan gravitasi per panas spesifik pada tekanan konstan untuk udara kering. Dan jika Lipps rate udara jenuh, itu terlihat bahwa Lipps rate adiabatik jenuh adalah fungsi jumlah uap air di udara. Jika udara mengering, maka Lipps rate udara jenuh sebanding dengan 0, dan Lipps rate udara jenuh sebanding dengan Lipps rate udara di adiabatik kering. Sebenarnya, Lipps rate adiabatik udara jenuh pada temperatur yang sangat rendah mendekati Lipps rate udara kering, sedangkan pada temperatur tinggi,
Lap rate udara jenuh kurang dari lap rate udara jenuh per 2. Dapat dilihat pada tabel penurunan temperatur adiabatik jenuh dengan tekanan 1000 untuk suhu 40 derajat itu bernilai 0,30, untuk suhu 20 derajat itu bernilai 0,43, untuk suhu 0 itu bernilai 0,65, untuk suhu minus 20 itu bernilai 0,86, dan untuk suhu minus 40 itu bernilai 0,95. Untuk tekanan 850 untuk suhu 40 derajat itu 0,29, untuk suhu 20 bernilai 0,40, untuk suhu 0 bernilai 0,61, untuk minus 20 itu bernilai 0,84, dan untuk minus 40 bernilai 0,95. Untuk tekanan 700 untuk suhu 40 itu bernilai 0,27, untuk suhu 20 bernilai 0,37, untuk 0 bernilai 0,57, dan minus 20 bernilai 0,81, dan minus 40 bernilai 0,94. Untuk tekanan 500 untuk 40 tidak ada, untuk 20 0,32, untuk 0 itu bernilai 0,51, untuk minus 20 bernilai 0,76, dan minus 40 bernilai 0,93. Untuk tekanan 300 itu untuk suhu 40 tidak ada, untuk 20 tidak ada, untuk 0 itu 0,41, untuk minus 20 bernilai 0,68, dan minus 40 bernilai 0,90.